Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 atau kelompok kelas bahan pakan 1, yaitu jerami dan juga hijauan kering. Pada video ini kami akan membahas deskripsi singkat mengenai contoh dari jerami dan juga hijauan kering. Yang pertama kami akan memaparkan terlebih dahulu terkait bahan pakan lamtoro. Lamtoro atau Lycaena lycocephala merupakan tanaman pohon kecil dari suku polong-polongan yang tumbuh cepat dan berasal dari Amerika tropis. Lamtoro bisa digunakan untuk pakan ternak seperti unggas maupun ruminansia. Umumnya lamtoro digunakan sebagai pakan ternak ruminansia seperti kambing dan sapi. Lamtoro diketahui memiliki kandungan nutrisi diantaranya protein kasar berkisar 20% sampai 27%, lemak kasar 5% sampai 6%, serat kasar 14% sampai 20%, kadar abu 6% sampai 11%, dan daunnya kaya akan vitamin A dan mineral lainnya. Namun jika digunakan dengan jumlah yang berlebih, pada ternak tentunya akan menunjukkan zat antinutrien yang seperti mimosin, asam amino bersifat non-protein yang bersifat toksit, lalu tanin dan juga asam tit. Batas aman penggunaan daun lamtoro sebagai bahan pakan ternak berkisar 20-40% dan total ransum hijauan untuk ruminansia. Setelah kita mengetahui terkait bahan pakan lamtoro, kita juga harus tahu nih tentang bahan pakan Timothy Hay. Timothy Hay atau Pleum pratense merupakan hijauan pakan berkualitas tinggi yang telah lama menjadi standar utama dalam industri peternakan. Sebagai pakan serat, Timothy Hay ini dikenal memiliki konsistensi nutrisi yang baik untuk menunjang performa ternak ruminansia, khususnya pada sapi perah maupun sapi potong. Secara teknis, Timothy Hay ini memiliki kandungan nutrien diantaranya air sebesar 12%, lalu abu sekitar 6,6% hingga 8,0%, lalu protein kasar sekitar 9,7 hingga 14,9%, kemudian lemak kasar sekitar 2,2 hingga 2,3%, lalu serat kasar sekitar 35,6%, bahan ekstrak tanpa nitrogen sekitar 44,0%. Kemudian kandungan antinutrien pada bahan pakan Timothy Hay ini diantaranya yaitu kalsium sekitar 1,2% hingga 2%, lalu antinutrien yang terdiri dari oksalat sekitar 0,11% hingga 0,52%. Selain manfaatnya, terdapat kelebihan dari pakan ini, diantaranya palatabilitas yang tinggi serta rasio kalsium dan juga fosfor yang seimbang. Kemudian dalam manajemen sapi perah, Timothy Hay ini sangat ideal diberikan pada masa transisi atau kering kandang. Gunanya itu untuk meminimalisir risiko kelumpuhan pasca melahirkan atau hipokalsemia. Kemudian akan ada rendeng kangkung yang akan dipaparkan oleh Muhammad Faisal. Halo Kang Aceh semuanya, di sini saya akan membahas tentang kangkung atau biasa dikenal Lepomea autica. Kangkung segar memiliki kadar air yang sangat tinggi. Untuk dijadikan pakan ternak yang tahan lama dan mudah dicampur, kangkung perlu dikeringkan melalui tahapan pengeringan. Dalam pembuatan kangkung kering atau rendang kangkung, biasanya cara pembuatannya mulai dari pecacahan kangkung dan penjemuran di bawah sinar matahari selama berhari-hari. Kandungan nutrisi yang terkandung pada rendang kangkung terdiri dari protein kasar 18-25%, serat kasar 12-20%, lemak kasar 2%-3%, dan mineral abu 10-15%. Umumnya rendang kangkung bisa digunakan untuk pakan ternak seperti unggas dan ruminan. Umumnya digunakan untuk pakan ternak seperti kambing. Rendang kangkung juga biasanya dicampur dengan bahan pakan lainnya seperti polar untuk memenuhi kandungan nutrisi pada ternak. Zat antinutrisi yang terkandung pada kangkung kering diantaranya yaitu ada asam oksalat, purin, dan kadar air yang tinggi. Batas penggunaan pada ternak ruminansia dapat digunakan sebanyak 30-50% dari total hijauan yang diberikan. Selanjutnya terdapat pemaparan terkait biji kopi kering yang akan dipaparkan oleh Wildan Kusuma. Kulit kopi atau kopi robusta merupakan limbah pertanian potensial sebagai bahan baku pakan ternak alternatif, khususnya ruminansia. Secara teknis,
Kulit kopi memiliki kandungan nutrisi yaitu air sebesar 10-12%, lalu abu 5-9%, protein kasar sebesar 6-10%, kemudian lemak kasar sebanyak 1-3%, serat kasar sebanyak 20-35%, dan BTN sebanyak 40-60%. Selain itu, kulit kopi juga mengandung zat antinutrisi yaitu tanin, kafein, lignin, dan polifenol yang membatasi penggunaannya sebagai pakan ternak. Zat-zat ini menurunkan palatabilitas atau selera makan pada ternak dan mengganggu pencernaan ternak. Pengolahan seperti fermentasi diperlukan untuk menurunkan kadar zat-zat tersebut. Adapun manfaat kulit kopi sebagai pakan ternak yaitu sebagai sumber serat, sebagai bahan pakan murah dan mudah didapat, mengurangi limbah lingkungan, mengandung nutrisi tambahan, dan dapat difermentasikan untuk meningkatkan kualitas pakan. Kemudian terdapat deskripsi singkat mengenai alfalfa hay yang akan dipaparkan oleh Nadia Nurmailani. Alfalfa hay merupakan jenis pakan hijauan kering yang cukup populer di dunia peternakan. Bahan ini dikenal memiliki kualitas nutrisi yang tinggi dibandingkan hijauan lainnya. Alfalfa hay berasal dari tanaman Medicago sativa yang termasuk dalam golongan leguminosa. Tanaman ini biasanya dipanen pada kondisi tertentu untuk mendapatkan kualitas nutrisi terbaik. Setelah dipanen, alfalfa akan dikeringkan hingga menjadi hay agar dapat disimpan lebih lama. Proses pengeringan ini juga bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga tidak mudah rusak. Dengan demikian, alfalfa hay menjadi pakan yang praktis dan tahan lama. Kandungan nutrisi alfalfa hay memiliki komposisi yang cukup lengkap. Kandungan air pada alfalfa hay berkisar antara 10-12%, sedangkan kandungan abu berada di kisaran 7-10%. Selain itu, protein kasar yang terkandung cukup tinggi yaitu sekitar 15-20%. Kandungan seratnya juga cukup tinggi sehingga baik untuk pencernaan peternak. Nutrisi ini menjadikan alfalfa hay sebagai salah satu pakan berkualitas tinggi. Alfalfa hay banyak dimanfaatkan sebagai pakan untuk berbagai jenis ternak seperti sapi perah, kuda, dan juga hewan kecil seperti kelinci. Kandungan proteinnya yang tinggi dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan produksi ternak. Selain itu, pakan ini juga membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Terakhir, terdapat bahan pakan jerami padi yang akan dipaparkan oleh Mika Feli Adisti Manalu. Jerami padi kering atau Oryza sativa merupakan limbah pertanian yang berasal dari sisa batang tanaman padi setelah proses panen dan pengeringan. Secara fisik, jerami padi kering berwarna kuning kecoklatan, bertekstur kasar, ringan, dan mudah terbakar. Secara kimia, jerami padi kering memiliki kandungan nutrisi yang dapat dianalisis melalui uji proksimat. Kandungan tersebut umumnya meliputi kadar air sebesar 10-15%, protein kasar sekitar 3-5%, lemak kasar 1-2%, abu 12-17%, serta serat kasar yang cukup tinggi yaitu sekitar 30-40% dan BETN sekitar 35-45%. Kandungan serat yang tinggi ini menyebabkan jerami padi memiliki kecernaan yang rendah jika digunakan langsung sebagai pakan ternak tanpa perlakuan tambahan. Selain itu, jerami padi juga mengandung lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kandungan lignin yang tinggi menjadi faktor utama yang membatasi pemanfaatannya sebagai pakan karena sulit dicerna oleh ternak. Meskipun demikian, jerami padi kering memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai pakan ternak dengan pengolahan seperti fermentasi atau amoniasi, bahan pupuk organik, mulsa pertanian, serta bahan bakar alternatif. Sekian pemaparan dari video ini. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.